Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah masih di bulan Syawal lagi. Ustazah ada sedikit follow up mengenai apa yang telah Ustazah sampaikan pada beberapa hari lepas mengenai cara kita menghadapi fitnah di akhir zaman. Puan-puan dan tuan-tuan, fitnah di akhir zaman bukan semakin berkurang, tetapi dia akan semakin bertambah dan menunjukkan bukti kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah-fitnah yang semakin membesar itu jika tidak diatasi dengan cara Qur'ani maupun dengan cara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya akan menatijakan luka yang begitu lebar dalam hati orang beriman. Karena itu, puan-puan dan tuan-tuan, saya di sini terpanggil untuk membincangkan satu perbincangan mengenai masalah penyakit maknawi yang diderita oleh umat Islam hari ini. Penyakit maknawi itu satu penyakit yang tidak bersifat zahir. Dia bukan berbentuk luka yang ada dalam tubuh badan yang diisi oleh nanah maupun darah ataupun ulat-ulat, tetapi dia bersifat batini, bersifat maknawi, namun dia boleh membawa manusia menuju kebinasaan yang bersifat abadi, yaitu neraka jahanam sebagai tempat yang menanti. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati, mengenai keadaan diri umat Islam hari ini, mengenai keadaan diri kita yang berstatus Islam juga hari ini, ada satu perkara yang perlu untuk kita renungkan mengenai kehadiran penyakit maknawi dalam diri kita. Satu renungan yang patut untuk kita hadirkan adalah bagaimana kita melihat kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah para nabi, surah yang ke-21, yang di situ Allah menyebutkan mengenai kisah Nabi Ayyub alaihissalam, bapaknya kesabaran dalam menerima cubaan. Ya, cubaan yang bersifat zahir. Ya, cubaan yang bersifat zahir. Allah berfirman, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ketika mana dia menyeru kepada Rabbnya, pengaturnya, anni massaniya ad-durru, saat ini aku tengah ditimpa oleh bahaya, wa anta arhamur rahimin, namun aku tahu bahwa engkau adalah zat yang begitu sayang di antara yang penyayang. Kita akan buat renungan mengenai ayat ini, lalu kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini yang ramai tidak sadar didera oleh penyakit maknawi yang berhujung kepada satu penderitaan yang bersifat abadi. Ayub berkata kepada Tuhannya dalam bentuk rintihan, nada, memanggil Tuhannya. Beliau memanggil Tuhannya yang mengatur urusan hidupnya, yang menimpakan situasi kondisi yang kalau kita lihat dalam
penuturan para alim ulama, Allah menimpakan ke atas jasadnya itu penyakit dalam bentuk luka di tubuh badan yang mengandungi nanah. Dan biasalah kalau luka itu bernanah, di dalamnya akan ada bakteria seperti ulat dan lain sebagainya. Tetapi apa yang menarik daripada ungkapan Nabi Ayub adalah beliau mengatakan anni massaniyad durr. Beliau tidak mengatakan seperti kita inni massaniyad durr. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara kata anna dengan inna. Huruf inna, huruf anna itu berbeza makna dari segi teks maupun konteks penggunaan. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Ayub tidak mengatakan inni massaniyad durr, sesungguhnya aku telah tertimpa oleh bahaya? Tapi mengapa Nabi Ayub menggunakan pilihan kata yang dirakam oleh Allah, anni massaniyad durr? Betapa tinggi ma'rifat, betapa tinggi pembacaan Nabi Ayub terhadap fenomena, fakta-fakta alam, sehingga beliau tak mengatakan inni massaniyad durr. Apa beza antara ini dengan anna? Wahai para Muslim yang telah ditimpa oleh penyakit, dengarkan baik-baik. Ketika Anda sudah mulai putus asa, ketika Anda sudah mulai mengeluhkan penyakit yang Anda derita, dengar baik-baik apa kata Nabi Ayub alaihissalam. Anni massaniyad durr. Makna anni adalah menunjukkan waktu limited, waktu yang terbatas. Bukan forever, bukan selamanya. Hal ini sama seperti ketika Allah mengungkapkan tentang fakta orang Yahudi. Allah berkata kepada Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah tak kata untuk Bani Israel, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku memuliakan, mengutamakan kalian ke atas makhluk di semesta alam. Allah tak mengatakan wa inni, tapi wa anni. Apa makna di situ? Makna di situ adalah bahwa Bani Israel pada ketika itu sahaja, pada zaman Nabi Musa itu sahaja, diberi keutamaan, keluasan ilmu di atas seluruh manusia yang ada di semesta alam. Litahdid, dia untuk memberi batasan tempo waktu. Jadi kalau ada orang kata sekarang bahwa orang Bani Israel itu cerdas sekarang, tak berlaku lagi. Masa itu diutamakan seperti manna wa salwa, diberikan, tapi ketika mereka atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mereka minta yang lebih rendah daripada manna wa salwa yang dari atas langit, mereka minta wa fumiha wa adasiha wa basaliha, Allah tukar, mereka pergi ke Mesir. Ihbitu Misra, menggunakan kata ihbitu, bukan idhabu Misra, ihbitu Misra. Nah, menunjukkan hina rendahnya permintaan mereka, sehingga jatuhlah kamu, menggunakan kata ihbit, seperti jatuhlah Adam alaihissalam dan iblis daripada syurga. Qul nahbitu. Maka untuk Bani Israel pun ihbitu Misra. Itu satu tanda sebetulnya kalau kita faham tentang alfaz Qur'aniyah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, dia tahu bahwa dur, bahaya, berupa luka-luka yang menatijahkan ulat-ulat di dalamnya itu, dia bersifat temporary, terbatas. Karena itu bahasa Arab ini dalam mentadabbur memang memerlukan seni, memerlukan ilmu, memerlukan kaidah. Baru kata anna dengan inna dari satu aspek sahaja. Makanya Allah
Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut tentang dirinya. Allah tak menyebut kata anna atau anni, tetapi innani anallah. Inna ni, ya, ini dikuatkan jadi innani, menunjukkan selamanya Allah itu Tuhan kita, bukan terbatas waktunya. Jadi terkait dengan penyakit jasad nih, dia cuma sementara, dan ada banyak hikmahnya yang insya Allah nanti kita akan bincangkan di sini, ya, kita akan bincangkan di sini, insya Allah. Dan kajian kita, beda buku kita nanti pada Sabtu Ahad, ya, minggu depan nih, saya ingat macam buku ini paling layak untuk dimiliki orang-orang yang sudah prasenja 40 ke atas, yang sudah banyak diderita penyakit, supaya lebih dekat dan memaknai detik-detik kesakitan berubah menjadi berjam-jam ubudiyah. Jadi insyaallah tuntutan daripada keadaan ini membuatkan ustazah memilih bagaimana cara mendekatkan orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk ditimpakan Allah musibah berupa kesakitan ini agar berubah menjadi satu bentuk ubudiyah yang penuh nikmat. Maka ustazah terpanggil untuk membedahkan buku yang ditulis oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Jadi buku ini saya rasa sangat mudah difahami dan layak untuk dimiliki oleh manusia-manusia yang tak sedar dirinya didekati oleh Allah, tapi justru malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dur. Nabi Ayub menyebutkan kata ad-dur itu bahaya yang sifatnya adalah mengancam eksistensi hidupnya yang sementara di dunia. Badi'uzzaman Said Nursi menafsirkan pada ayat ini, ya, saya menukil peran beliau saja. Ketika mana luka-luka yang menganga dalam badannya Nabi Ayub semakin merebak menuju wilayah hati dan lisan, yang mana hati itu digunakan oleh Nabi Ayub untuk berfikir tentang Allah, dan lisannya sebagai alat untuk mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah zikrullah. Ketika penyakit ini sudah mulai mengancam hati dan juga lisannya untuk zikrullah, maka segera Nabi Ayub merintih kepada Allah. Ketika penyakit jasadnya itu tidak mengancam dua wilayah itu, Nabi Ayub masih membiarkannya. Tapi ketika sudah mengancam dua wilayah yang amat sensitif untuk keberlangsungan hidupnya di akhirat nanti, yaitu mengingati Allah dengan segenap hatinya dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan melalui lisannya, maka dia memohon kepada Allah, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Suku silap kalau ada orang mengatakan bahwa ayat 83 ini bentuk rintian, bukan bentuk doa. Iya, doa itu macam-macam. Dalam bentuk pujian ada terselip doa, dalam bentuk rintian juga ada terselip doa. Ya, kadang doanya disimpan dalam hati, hanya Allah yang tahu mengenai ungkapan itu. Ketika penyakit jasadnya yang dikatakan penyakit luka-luka yang di dalamnya ada nanah, darah, dan bercampur dengan ulat-ulat bakteri, ya, sudah mulai merebak dan menyerang kawasan yang sensitif, yaitu hati dan juga lisan untuk berzikir, maka Nabi Ayub merintih pada Tuhannya untuk berdoa. Bukan berdoa agar dilonggarkan kewajibannya berubudiyah, bukan, tetapi beliau berdoa karena wilayah yang sensitif sudah mulai diserang oleh penyakit. Takut nanti dia tak mampu untuk zikrullah, lisannya tak mampu untuk dibasahi dengan zikir. Apa yang menarik adalah ayat ini menceritakan tentang kisah penyakit zahir, bukan penyakit maknawi. Penyakit zahir ini menatijakan luka-luka yang dia boleh mengancam eksistensi manusia di bumi, yang sifat eksistensi manusia ini hanya sementara di bumi. Jadi penyakit
ataupun luka-luka dalam jasad manusia itu cuma mengancam eksistensi hidup yang bersifat sementara. Akan tetapi penyakit-penyakit maknawi yang menatijakan luka-luka yang menganga dalam hati itu boleh mengancam eksistensi hidup manusia yang bersifat abadi di akhirat. Jadi, kalau Nabi Ayub sahaja terkait dengan penyakit jasadi yang mengancam eksistensi hidupnya di dunia ini, itu berdoa, lagilah kita ini yang mana penyakit maknawi sudah menatijakan luka-luka yang menganga dalam hati yang diliputi oleh nanah dan juga bakteri. Lagi kita layak untuk berdoa kepada Allah melebihi doanya Nabi Ayub. Artinya kitalah yang layak untuk mengucapkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub hanyalah kisah yang mendidik kita umat manusia hari ini. Andai kata luka-luka yang menganga dalam hati kita lantaran dosa-dosa kita itu ditukar oleh Allah menjadi bentuk luka-luka zahir yang boleh disaksikan, yang di dalamnya itu ada nanahnya, di dalamnya itu ada ulat-ulatnya. Aduhai, kiranya betapa ramai orang akan merujuk semula kepada Allah, betapa ramai manusia akan belajar berlumba-lumba untuk bersandar kepada Allah, betapa ramai manusia memerlukan Al-Quran seperti mana manusia memerlukan minuman untuk hadiah-hadiahnya. Tetapi semua ini ujian dari Allah. Penyakit berbahaya yang boleh mengancam eksistensi manusia yang abadi di akhirat nanti disembunyikan oleh Allah kehadirannya. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, jika pernah ada di antara puan-puan dan tuan-tuan di masa lalu mengalami luka, dalam luka itu ada tersimpan nanah, di sebalik nanah itu ada ulat-ulat yang berkembang, bayangkan itulah luka-luka yang menganga dalam hati Anda yang Allah tampilkan dalam bentuk luka zahir, sehingga Anda merasa jijik dan teringin sangat untuk berobat bagi menghilangkan kuman, bakteri, ulat yang akan melumat dan menghancurkan organ-organ Anda. Nampak simpel doa Nabi Ayub, tetapi dengan ketajaman mata hati, Masya Allah, Badi'uz Zaman Said Nursi menghuraikan ayat ini begitu menakjubkan, membuatkan saya pun terbuka, membuatkan hati saya teringin untuk berkongsi, membuatkan diri saya mengucapkan jutaan terima kasih, membuatkan hati saya menangis kenapa aku tak sampai pada marhalah seperti ini. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ketika bincang tentang masalah penyakit ini, coba perhatikan apa kata Allah tentang penutup kata-kata Nabi Ayub alaihissalam, wa anta arhamur rahimin. Allah itu lebih penyayang daripada yang penyayang. Maksudnya apa di sini? Siapakah di dunia ini yang Anda anggap paling penyayang? Coba temukan, bagi jawaban. Coba tengok, Abi, bagi jawaban. Siapakah di atas muka bumi ini selain Allah yang dianggap paling sayang di antara yang penyayang? Yang paling sayang, super sayang. Siapa? Ada yang jawab? Coba buka mata, perhatikan orang di sekitar Anda. Siapa yang paling sayang dengan Anda? Tak jumpa jawabannya. Masya Allah. Jawab yang benar sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Coba menjawab. Siapakah yang paling sayang di atas permukaan bumi ini? Hah? Ada yang jawab? Semua jawab ibu. Masya Allah, kalau jawab semuanya, ya tak jadilah. Ya. Kata rahim itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Nanti boleh rujuk lagi video Ustazah mengenai bedah buku tentang tuntutan bagi wanita. Punya Badi'uz Zaman Said Nursi juga, yang saya katakan perempuan nih, Masya Allah,
kasihnya, ya boleh tengok dekat YouTube ya, Ustazah punya channel ya. Anak jatuh ke perigi, si ayah masih fikir nak gunakan tangga. Perempuan langsung terus terjun, mati sekalipun tak apa. Yang penting ikatan rahim. Kata arhamur rahim itu dari kata rahim. Yang punya rahim cuma perempuan. Jadi perempuan itu fitrahnya itu amat sangat penyayang. Sangat penyayang. Maka kita diminta untuk mengilustrasikan. Kan kita belajar amsal fil Quran, betapa banyak Allah mengilustrasikan bagaimana cara memahami perkara gaib dengan perkara yang terlihat gitu kan. Sama seperti yang disenandungkan oleh Syekh Mishari Rasid Al-Ifasi ya, dengan tajuk Ahbabtuk. Masya Allah, saya banyak belajar inspirasi daripada fakta itu. Tidak ada orang yang paling mencintai diri Anda kecuali ibu Anda. Kalau tak mungkin Nabi mengatakan kepada sahabat yang bertanya, pada siapakah aku nak berbuat baik yang paling utama? Ummuka. Bukan sekali dia cakap. Nabi bercakap 3 kali, ummuka, semua abuka. Maka sebagai ayah jangan sensitif. Tapi saya rasa tidak ada laki sensitif ya. Kebanyakannya itu perempuan sensitif. Maka didahulukan di situ. Allah dikatakan lebih rahim daripada rahimnya seorang wanita kepada anaknya. Maka kita ambil sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang sakit. Siapakah yang paling dekat di samping anak yang sakit? Bukan ayah, bukan. Yang dekat di samping anak yang sakit itu adalah ibunya. Apa makna nilai kedekatan itu? Ibu akan berusaha mendengar, wahai anakku, kau minta apa? Mintalah padaku. Ketika ada satu anak lagi yang sehat, Umi minta bakso. Hesh, diam. Abang tak sakit pun. Ayo bang, abang minta apa? Abang sakit kan? Ya kita dengar, itu kata-kata yang sakit, betul tak? Jadi Nabi Ayub membuka persepsi dalam hati kita bahwa orang yang sakit itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Seperti mana seorang ibu amat sangat menyayangi anaknya ketika anaknya itu sakit berbandingkan anak yang tak sakit. Makanya ketika Allah timpakan anak sakit, itu tandanya Anda diminta untuk menyayangi anak karena kurang sayang. Maka Allah bagi anak demam, bagi anak sakit perut. Macam tadi, anak saya. Itu saya tinggalkan. Umi, adik macam nak muntah lah Umi. Macam tak sedap. Adik kebanyakan makan sambal kah Umi? Saya sudah pegang kunci, suami saya sudah keluar naik kereta. Saya cancel. Sekejap, saya uruskan masuk ke dalam. Saya buatkan madu. Saya bagi ayat-ayat ruqyah. Saya ajarkan dia untuk berdoa. Saya minta dia berdoa dan memanggil nama Allah. Saya tak kisah suami saya buat apa dekat luar tunggu di hon-hon ke macam mana. Saya suruh si sulung bagi tahu ayah, Umi tengah layan adik. Tak cukup saya bagi minuman madu itu, walaupun dia kata alhamdulillah Mi dah rasa okey sikit. Saya ambil minyak telon ya, minyak untuk baby itu. Saya oleskan di perutnya, saya doakan dia. Tak cukup di perut, dia kata masih ada lagi ke bagian belakang. Saya sapu, saya doakan. Dalami cepat, kasihan Abi dekat luar, kata dia. Tidak, saya bagi nasihat, saya bagi prinsip. Nah, prinsip inilah yang buat saya sekarang kongsi pada perempuan dan tuan-tuan. Saya bagi prinsip. Coba bayangkan betapa rahimnya diri saya kepada anak saya. Karena Allah itulah yang meletakkan kasih sayang pada diri saya untuk mentransfer kasih sayang Allah kepada anak saya. Tanpa Allah Ar-Rahim, saya tak mungkin rahim pada anak saya. Jadi kalau saya katakan pada anak saya, pelajarannya wahai adik, ingat ini fenomena. Nampak tak Umi sayang pada adik? Nampak. Jika Umi sayang pada adik, bayangkan Allah begitu sayang kepada hambanya. Anggap, ilustrasikan,
keadaan Umi menyayangi adik itu seperti mana keadaan Allah menyayangi hamba-hambanya. Dan tahu tak, hamba mana yang paling disayang oleh Allah? Hamba mana yang paling disayang oleh Allah? Hamba yang disayang oleh Allah adalah hamba yang bertakwa, yang dibagi amanah dijaga, yang ketika ditinggalkan uminya tidak mencuri-curi. Si anak itu terus berkata, sumpah demi Allah Umi, walaupun ada laptop di rumah, adik berjanji tidak akan membuka. Prinsip itu yang saya tanamkan. Adik akan mengaji, lepas mengaji penat, adik akan tidur atau bermain. Lebih baik kamu bermain daripada nonton. Ingat, saya katakan pada dia, Allah menyaksikan kamu. Jangan sampai ketika Allah menyaksikan kamu, kamu rasa berat dengan kehadiran Allah. Memberatkan kehadiran Allah itu adalah bentuk kekufuran terhadap wujudnya Allah, dan adik berdosa. Wah, dia terkejut. Betul kau Umi? Iya. Puan dan tuan-tuan sekalian, itu prinsip yang saya tanamkan ya kepada anak saya ketika saya keluar, dan saya katakan kepada mereka, duhai anak-anakku, kepada si kecil saya katakan, astaudiukallah ya bunayya. Pada yang besar juga saya katakan, astaudiukallah ya bunayya. Aku serahkan, aku titipkan kalian berdua hanya kepada Allah. Jarak telah memisahkan antara Umi dengan kalian, sehingga Umi tak mampu untuk memantau kalian. Hanya Allah yang mengawasi. Ketika muncul pergolakan dalam hati kalian antara nonton dengan tidak nonton, ketika engkau tinggalkan untuk menonton tapi rasa berat, Allah kenapa lah engkau saksikan aku nih? Malaikat, kenapa engkau tulis amalku ini, membuat aku rasa tak nak buat lah benda macam ini, berat lah, kenapa lah engkau ada nih? Ingat, kata-kata seperti itu telah membuat adik dan Ilkia kufur kepada Allah. Kan Allah itu wujud. Jangan hindari keberadaannya dengan keberatan. Rasa berat itu perlu untuk ditaubati. Maka saya katakan, astaudiukallah, innallaha la yudhi'u wada'i'ahu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mensia-siakan titipan hambanya yang telah ditujukan kepadanya terkait dengan anak-anaknya. Assalamualaikum anakku, ingat prinsip yang Umi tanamkan. Baik Umi, hari-hari fenomena ini mengajarkan apa prinsip yang harus saya tanamkan setiap saya tinggalkan dia. Saya sudah malas menggunakan akal-akalan, nak pasang CCTV lah, nak buat ini, nak buat itu. Saya malas sudah. Bagi saya berpasrah pada Allah lebih simpel. Dengan mengambil berat terapi maknawi untuk penyakit dalam jiwa anak-anak kita hari ini. Kisah ini bersama anak saya melatar belakangi pengalaman ini. Jiwa saya tenang. Andai kata aku boleh berkongsi kepada puan-puan dan tuan-tuan pada siang hari ini, betapa hebatnya nilai membaca buku yang kita fahami, lalu kita jadikan prinsip hari-hari untuk anak kita pada hari ini. Lalu kita merasa tenang dengan prinsip yang kita tanamkan. Kelak satu ketika kita mati, kita akan menuai hasil yang kita tanamkan itu. Anak kita akan mengingat, oh ibu pernah cakap begini, betul lah. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, akhirnya kita boleh memahami ungkapan anni masanad dur wa anta arhamur rahim, wa penyakit jasad itu lebih rendah statusnya daripada penyakit maknawi. Jika penyakit jasad itu Nabi Ayub meminta berdoa kepada Allah, apatah lagi kita dengan penyakit maknawi, karena disebabkan oleh adanya fitnah-fitnah yang menggores hati, melukakan hati, memunculkan nanah dan bakteri-bakteri. Kita lebih perlu doa ini berbandingkan Nabi Ayub itu sendiri. Maka kata dur bersifat ammah, umum, bahaya yang mengancam eksistensi hidup di dunia ataupun bahaya yang mengancam eksistensi hidup yang abadi di akhirat. Dua-duanya termasuk dalam kategori ad-dur. Tetapi ingat,
Orang yang dicintai Allah adalah orang yang diberikan musibah oleh Allah. Dalam hadis sahih dikatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpakan musibah. Musibah itu membuatkan kita berada dalam dekapan rahmat Allah. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Itulah cara yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub ketika beliau sudah berada di pangkuan rahmat Allah. Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Lalu kita amat bermusuhan sekarang dengan penyakit. Penyakit bukan musuh kita. Sejak bila Quran mengajarkan penyakit musuh kita? Tidak pernah. Quran mengatakan musuh kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan yang membuat fitnah nanti itu. Fitnah yang akan menggoreskan luka. Luka yang akan menatijakan nanah. Nanah yang akan menciptakan bakteri. Bakteri akhirnya membesar menjadi ulat-ulat yang akan menggerogoti iman kita dalam hati. Sehingga iman tumbang, yang ada cuma kesyirikan. Hati menjadi keras, hati menjadi kaku, lalu mudah untuk menyambut seruan Dajjal nantinya. Puan-puan dan tuan-tuan, satu renungan terakhir yang perlu saya kongsikan adalah bahwa dosa itu jalan menuju kekufuran. Penyakit maknawi itu adalah dosa, dan dosa itu jalan menuju kekufuran. Bermakna penyakit maknawi itu dapat menggiring kita menuju kekufuran. Perlu bukti? Saya buktikan. Ketika Anda melakukan perbuatan dosa, dalam keadaan bersembunyi-sembunyi untuk menghindari pandangan manusia, namun hati Anda merasa berat untuk melakukan tindakan dosa. Beratnya itu karena Anda merasa Anda disaksikan oleh Allah, Asy-Syahid. Beratnya itu karena Anda diawasi dan akan ditulis perbuatannya itu oleh malaikat. Anda tidak melakukan dosa karena Anda merasa berat. Kenapalah Allah ini nampak? Kenapalah malaikat ini mencatat? Keberatan hati Anda dengan kewujudan Allah dan juga malaikat yang mencatat amal Anda, itu adalah bentuk kekufuran dalam hati Anda. Anda mengingkari, kufrun itu ingkar. Anda mengingkari kewujudan Allah. Anda rasa berat. Yang sepatutnya adalah ketika Anda ingin melakukan kejahatan, dosa dengan sembunyi-sembunyi, lalu Anda teringat Allah itu Asy-Syahid. Anda teringat bahwa malaikat itu Al-Hafidh yang menjaga, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Maka Anda tersentuh, alhamdulillah, bestnya Allah nak buat jahat tak jadi, karena Allah mengajak saya untuk menikmati kehidupan yang abadi di akhirat. Tanpa Allah Asy-Syahid, saya sudah boleh melangkah pada kemaksiatan. Jadi kita cenderung mencintai Allah, mendekat Allah, mengucapkan terima kasih, tak ada rasa berat. Ini sepatutnya, dan yang sepatutnya ini Anda tidak dapat, melainkan ketika Anda sudah melakukan ma'rifatullah terhadap nama-nama, sifat-sifat maupun perbuatan-perbuatan Allah yang mencerminkan akan keindahan, keelokannya, kebagusannya, kesempurnaannya, sehingga tiada cacat yang perlu untuk kita kemukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, buktinya, ketika Anda melakukan satu perbuatan dosa besar, lalu Anda mendapatkan ancaman atas dosa besar itu, ancamannya adalah bahwa Anda akan mendapatkan hukuman di akhirat dalam bentuk siksaan api neraka yang dahsyat. Anda rasa berat. Kenapalah ada neraka? Pasal neraka inilah aku tak jadi berbuat dosa. So Anda perlahan-lahan akan mengingkari kewujudan namanya siksa akhir, siksa pada hari akhirat. Anda akan mengingkari akhirat karena Anda nak meluahkan kemaksiatan Anda. Kemaksiatan Anda bertembung dengan ancaman-ancaman di akhirat. Kemaksiatan bertembung dengan adanya makrifat berupa Allah itu Asy-Syahid, Ar-Raqib, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Hafidh. Anda jadi merasa berat.
Kenapa lah? Saya boleh melihat pada anak saya, bila berlaku konflik dalam dirinya antara dorongan nafsu lawama dengan nafsu amarahnya clash, dia kata, kenapa lah aku berilmu macam ni? Tak berilmu kan senang aku nak buat yang aku suka-suka. Kenapa lah aku tahu Allah ni menyaksikan lalu malaikat mencatat amalku ini? Kalau tak tahu Allah menyaksikan, kan senang aku boleh buat suka-suka hati. Itu lisan anak kecil yang dikatakan masih dalam fitrahnya. Saya katakan, oh abang menyesal ke belajar mengenal nama Allah? Tak juga, tapi rasa berat lah Umi nak menjalankan tuntutan nama-nama Allah ini. Kena sabarlah, kena tahan amarah lah, kena tak boleh menipu lah. Stres lah Umi aku ni. Ya tengok, dorongan hawanya membuatkan dirinya katanya stres. Di saat dia sudah mulai ada konflik dalam hatinya, tapi dia tetap mempertahankan tidak melanggar aturan-aturan ibunya dalam rumah tangga, kita mengucapkan alhamdulillah, kita bimbing ke arah yang lebih, bahwa abang ketika mampu untuk meninggalkan dorongan hawa dan nafsu amarah itu, sesungguhnya abang tengah digiring untuk mencari keredaan di sebalik rasa berat itu. Bagaimana rasa berat itu menjadi satu kelapangan. Ya. Jadi anak-anak kita itu dengan polanya yang masih innocent tuh, dia sebenarnya berkata kepada kita, tolonglah Umi, atasilah penyakit maknawi dalam jiwaku ini Umi, agar aku tidak dicekam oleh perasaan stres, agar aku tak dicekam oleh perasaan gelisah. Aku gelisah Umi, tolong ubatilah. Dan ternyata obat yang diminta itu pahit untuk ditelan anak-anak kita. Betapa pahit. Setiap pagi kita kejutkan untuk sholat, kita kejutkan dia untuk zikrullah, kita suruh dia untuk mandi, kita suruh dia untuk mengaji, kita ajar dia tentang tadabbur, kita sentuh-sentuh perasaan dan dia terkena dalam perasaannya itu. Betapa tidak, ya Allah. Jadi tantangan kita hari ini adalah kita kena sanggup melihat anak-anak kita berderai air mata karena kehilangan kenikmatan duniawi. Kita kena sanggup. Biarlah dia menangis dekat dunia cuma penjara sementara, tapi menangis di akhirat itulah penjara selama-lamanya. Maka dosa itu ada dua jenisnya. Dosa yang sifatnya berkekalan, itu dosa ketika di akhirat, dan dosa yang bersifat sementara, itu sifatnya di dunia. Maka ketika dosa dikatakan jalan menuju kekufuran, ubatilah dosa itu dengan ma'rifatullah. Caranya, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah di atas dosa yang Anda lakukan, beristighfarlah di atas ketaatan yang Anda lakukan, karena saya yakin masih banyak kekurangan di dalamnya. Lalu selepas itu, tinggalkanlah jalan orang-orang yang Allah murkai, dan tinggalkanlah jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Mari kita kembali pada Al-Quran, kembali pada surah Al-Fatihah, kenali Allah Ar-Rahman, kenali Allah Ar-Rahim, kenali Allah Al-Malik. Lalu, mari kita sambung lagi pelajaran kita menuju surah Al-Baqarah. Mari kita menyembah Allah. Sambung lagi kita menuju surah Ali Imran, kukuhkan tauhid kita. Sambung lagi, dan sambung menyambung sampai kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Itulah surah An-Nas. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, jadi penyakit maknawi amat berbahaya kalau tidak segera diobati. Seperti mana Anda merasakan begitu berbahayanya luka-luka yang mendera jasad Anda. Di dalamnya ada nanah, di dalamnya ada kuman, ada ulat. Bayangkan, itulah penyakit dalam maknawi, dalam batin Anda. Obatnya hanya kembali kepada Allah, kenalilah Allah. Maka insya Allah, puan-puan dan tuan-tuan, jangan lengahkan masa. Kita akan bincang nanti pada akhir bulan yang kelima ini sebagai tirai penutup kita punya kelas Syawal, bedah buku yang membincangkan tentang Mutiara Asmaul Husna dan juga membincangkan tentang preskripsi Qurani
bagi orang-orang yang menderita penyakit, sama ada penyakit jasad ataupun penyakit hati, tapi saya mungkin lebih fokus nanti kepada penyakit jasad ya. Jadi buku ini jangan dilupakan ya, untuk dipelajari, untuk dihadam. Dan yang kedua, buku Ma'rifatullah ya, mengenai Mutiara Asmaul Husna, bagaimana cara kita mendekat kepada Allah bukan dengan rasa berat tapi dengan rasa cinta. Mari kita kaji implikasi mempelajari nama-nama Allah selama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan juga, suka hati saya maklumkan bahwa pendrive SRR siri renungan Ramadan yang bertajuk Asmaul Husna, yaitu kepadamulah aku bersandar, 30 renungan nama ini telah siap di pendrive-kan bagi sesiapa yang ingin mendapatkan, sebagai solusi atas penyakit maknawi yang mendera jasad kita, sebagai solusi atas penyakit maknawi yang mendera batin kita ya. Kita perlu mengenal Allah, dan antaranya Allah yang kita kenali itu sudah kita rakamkan dalam siri renungan Ramadan, yang di sini puan-puan dan tuan-tuan boleh dapatkan di Rami. Boleh berhubung dengan nombor ya 016 5412 523 ya. Untuk pendrive sahaja kami nak puan-puan terus berhubung kepada nombor 016 5412 523. Dan untuk buku yang akan kita bedah ya, saya utamakan dulu penempah yang terkait dengan bedah buku dan juga pendrive ini ya. Yang buku lain mungkin kita agak akhirkan sedikit, yang sebab ini untuk dibaca dan dibedah. Untuk dua buku ini boleh dapatkan juga di Rami, tapi sila hubungi nombor 011 5166 8148. Sekali lagi 011 5166 8148 ya. Semoga apa yang Ustazah usahakan untuk mendekatkan ya diri Ustazah dan juga puan-puan kembali kepada Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga fitnah-fitnah di akhir zaman ini tidak menimbulkan luka-luka dalam hati kita, yang luka-luka dalam hati kita menjadikan kita rasa berat ya, merasa kita lebih sakit misalnya, tetapi membuat kita lebih lapang, redha terhadap keputusan Allah ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.